ucapkan kepada setiap jemaat, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kita dan kita hidup dalam kemenangan. Haleluya, naikkan pujian ini sama-sama. Ku tahu Dia penolongku, amin. Darahnya hapus dosaku, ku yakin. Amin Tuhan, ku yakin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin. Haleluya, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku Tuhan, ku yakin. Amin, ku yakin. Kami angkat kedua tangan kami. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi katakan, Dia penebusku, Dia penebus. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebus. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari rayakan kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan, Dia penebusku, amin. Dia hiduplah, Dia penebus. Sekali lagi katakan, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hidup. Sekali lagi katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat Hari Paskah sekali lagi. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus. Dan saat ini, pada hari ini dengan tema Hidup untuk Kristus, kita mau persembahkan kehidupan kita sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Karena Dia telah bangkit, Dia telah menang, maka Dia pasti akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Kita rayakan kebangkitan Tuhan hari ini. Mari bersorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Mari tepuk tangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya.
anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri. Amin. Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Amin. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Haleluya. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Hidup yang baru yang Kau beri Tuhan. Sama-sama katakan, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Amin. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Biar musik memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau yang memberikan kemenangan atas hidup kami Tuhan. Woo! Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Amin. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi. Sekali lagi katakan anak. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Oh, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Woo! Sorak kemenangan ada dalam setiap hidup kita, amin. Karena Tuhan berkata bahwa saat kita ada di dalam Dia, maka hidup kita lebih dari pemenang. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Mari setiap kita terus memuji Dia, kita tinggikan namanya. Karena Dia Raja dan Dia Allah. Dan Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kita. Mari sekali lagi jemaat Tuhan berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Kita rayakan Paskah hari ini dengan sukacita karena Tuhan kita hebat. Haleluya. Woo.
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita katakan, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kau yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan, Kau yang hidup di dalamku. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Menyatakan kebesaran dan keagungan. Mari angkat kedua tangan kita. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan yang hebat, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama katakan, seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surgamu sekali katakan, Yesus, Tuhanku pemenang. Amin. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai karena kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau telah bangkit, memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang percaya kepadamu ya Bapa. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi keadaan, situasi dalam hidup kami, satu yang kami tahu,
Tuhan sudah bangkit, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau merayakan kemenangan yang daripada-Mu. Kami angkat kedua tangan kami naikkan syukur kami, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Biar hari ini kita mau merayakan kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Angkat hatimu, angkat syukurmu, sembah Dia. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Haleluya. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami angkat hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan penebus dalam hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami Tuhan. Sama-sama kita katakan.
Terima kasih. Terima kasih, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maha mulia dan terindah Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah hari ini. Merayakan kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih sudah menjadi penebus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk karya kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan. Kami diberi pengharapan yang baru. Bahkan kami diberi kemenangan. Sebab Engkau telah menang atas maut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami telah memuji Engkau. Bersyukur. Bersorak-sorai. Karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman. Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Joshua dari area Go Exist. Halo, nama saya Bella dari Go TMT. Halo, nama saya Matthew, saya dari area Go Students. Saya Wati dari area GoPro. Shalom, nama saya Hadi dari areanya Go Family. Kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa saya agar saya bisa hidup benar dan menerima keselamatan. Buat saya, kematian Yesus sangat berharga karena Yesus telah menanggung dan membayar lunas seluruh dosa saya, sehingga saya mendapatkan kehidupan yang kekal sampai selamanya. Buat saya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah menang atas dosa dan maut. Demikian juga, saya yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat juga bisa menang atas dosa dan maut. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya secara pribadi adalah pengorbanan yang sangat berharga. Dulu saya tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sekarang saya memiliki tujuan hidup yang sangat jelas, yaitu mengerjakan keselamatan dan menjalankan amanat agung yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya, arti dari kematiannya Tuhan Yesus itu adalah dia menunjukkan kalau dia Tuhan yang rendah hati. Dari segala keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, dia mau loh turun ke dunia jadi manusia. Lalu dia mati di kayu salib demi manusia, menebus dosa manusia di seluruh dunia ini. Mana ada Tuhan yang seperti dia, yang mau turun, yang rendah hati, mau mati bagi semua manusia. Dan arti dari kebangkitannya Tuhan Yesus itu sendiri menunjukkan bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Tidak ada seorang pun dan bahkan hanya Tuhan Yesus yang mau mati dan bangkit demi menyelamatkan manusia dan menebus dosa umat manusia. Itu tanda kasihnya Tuhan Yesus untuk kita semua. Kematian Tuhan Yesus buat saya berarti suatu kebebasan. Bebas dari dosa, bebas dari maut, bebas dari segala kutuk. Karena Tuhan Yesus sudah membayar di kayu salib untuk kita semua. Sekarang kita harus terus berjuang, berjalan menjadi suatu pribadi yang seperti pribadi Tuhan Yesus. Harus berjuang sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di hari ini, di hari perayaan Paskah. Hari kebangkitan di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kubur ya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh terus ada di dalam pertemuan ibadah kita hari ini. Dan kita bersyukur juga hari ini kita semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, ya kita bersyukur, saya percaya dan saya sungguh berharap Bapak Ibu semua di rumah juga, saudaraku di rumah juga sehat-sehat semuanya. Kita tahu meskipun pandemi COVID-19 ini belum reda Bapak Ibu, kita percaya kita semakin hari kita semakin memiliki pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Dan saya mau terus ingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa membangun hubungan yang lebih kuat lagi, lebih intim lagi bersama Tuhan kita. Bersama dengan keluarga kita di rumah. Kita percaya ini waktu-waktunya kita untuk kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Paskah ini, di perayaan hari Paskah ini, saya mengambil satu topik yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya beri tema hari ini adalah hidup untuk Kristus, ya. Dan di sepanjang bulan April ini, di awal April ini, saya mau sampaikan bahwa tema kita sepanjang bulan April ini adalah bicara tentang murid yang hidup berkemenangan, ya. Dan saya menyampaikan di awal April ini dengan tema hidup untuk Kristus. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca sama-sama. Ayat dari firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami,
karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang yang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat yang luar biasa sekali, yang memiliki makna teologi yang luar biasa dalamnya Bapak Ibu, untuk kita mengerti dengan sungguh-sungguh tentang hidup bagi Kristus. Ya, ini waktunya kita terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengalami hidup untuk Kristus, kita mesti harus mengerti ada 3 fakta yang mau saya sampaikan hari ini. Fakta yang pertama adalah tentang asal-usul dosa dan penyebab dosa itu sendiri. Dan fakta yang kedua adalah tentang kematian Kristus. Dan fakta yang ketiga adalah tentang kebangkitan Kristus. Nah, 3 fakta ini akan saya sampaikan satu persatu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mengerti hidup untuk Kristus itu seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, fakta yang pertama saya mau bagikan adalah tentang asal-usul dosa dan penyebab dosa. Ya, saya mau sampaikan bahwa keselamatan ada karena dosa Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada dosa, tidak ada keselamatan. Ya, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita kalau tidak ada dosa. Justru karena ada dosa, maka Tuhan melakukan penyelamatan. Ya, keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, di situ tidak ada dosa Bapak Ibu. Ya, waktu di Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua, Tuhan melihat segala sesuatunya baik. Ya, bahkan Adam dan Hawa mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa memberi nama setiap tumbuhan, setiap binatang yang ada di Taman Eden. Ya, kita tahu bahwa Taman Eden adalah sebuah taman yang dibuat oleh Tuhan yang ada sekarang di negara Irak Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Taman Eden ini dialiri oleh 4 sungai, dikelilingi oleh 4 sungai. Ya, ada sungai Pison, sungai Gihon, sungai Efrat dan sungai Tigris. Ya, tapi karena air bah Bapak Ibu Saudara sekalian, topografi permukaan dunia ini berubah Bapak Ibu. Sehingga yang tersisa hanya sungai Efrat dan sungai Tigris yang sekarang terletak di negara Irak. Dengan demikian ini menandakan memang Tuhan sengaja memberi petunjuk bahwa Taman Eden sesungguhnya itu ada di dunia ini, di negara Irak ini Bapak Ibu sekarang. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa Taman Eden ini diberikan Tuhan tempat untuk manusia pertama itu Adam dan Hawa untuk bisa tinggal di sana. Ya, karena Adam dan Hawa penuh dengan kemuliaan Tuhan, makanya Adam dan Hawa bisa berbicara dengan binatang, bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan di sana Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Adam dan Hawa bisa memberi nama satu persatu. Ya, Adam khususnya memberi nama satu persatu hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai di Kejadian pasal yang ketiga Bapak Ibu. Nah, di Kejadian pasal yang ketiga ini mulailah timbul adanya dosa. Ya, di mana setan dibuang oleh Allah ke dunia ini. Nah, rupanya Bapak Ibu ada kejadian yang terjadi di surga waktu itu, ya, di mana sesungguhnya Allah kita memiliki malaikat yang begitu banyak, ya, dan malaikat-malaikat di surga ini dipimpin oleh 3 malaikat Bapak Ibu. Ya, pemimpin malaikat yang pertama adalah malaikat Gabriel, ya. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat yang memberitakan Injil. Ya, malaikat yang memberitakan Injil yang disampaikan waktu itu malaikat Gabriel menyampaikan, contohnya adalah waktu dia menyampaikan berita Injil tentang Yesus kepada Maria, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak dan diberi nama Yesus, ya, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Malaikat Gabriel ini punya pengikut yang banyak Bapak Ibu. Ya, kemudian pemimpin malaikat yang kedua adalah Mikael, ya, di mana Mikael ini adalah malaikat panglima perang. Dia juga punya pengikut-pengikut yang banyak. Kemudian pemimpin yang ketiga adalah malaikat yang bernama Bintang Timur, Putra Fajar. Ya, nah ini tugasnya adalah Bapak Ibu, malaikat ini tugasnya adalah melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Allah. Ya, setiap hari dia lakukan seperti itu. Satu waktu timbul
dalam hati dari seorang malaikat, pemimpin malaikat bernama Bintang Timur atau Putra Fajar ini. Ya, dia timbul dalam hatinya, dia bilang, enak banget ya Allah dipuji disembah setiap hari. Saya juga pengen dipuji dan disembah seperti Allah. Bahkan saya mau melebihi Allah. Nah, malaikat Bintang Timur atau Putra Fajar ini hanya cuman baru muncul di hati. Allah udah tahu. Karena Allah kita Allah Maha tahu. Amin. Ya, dia Maha hadir, dia Maha kuasa. Jadi dia tahu apa yang terjadi di hati pemimpin malaikat yang ketiga ini, Bintang Timur Putra Fajar. Dan Tuhan mengetahui hal ini, maka Tuhan menghukum pemimpin malaikat yang bernama Bintang Timur atau Putra Fajar ini. Dibuanglah malaikat ini ke bumi. Dan di bumi namanya bukan lagi Bintang Timur atau Putra Fajar, tapi namanya adalah Satan atau Setan. Ya, berikut dengan pengikut-pengikutnya juga semuanya ngikut ke bumi. Dan jadi setan di bumi ini hanya satu Bapak Ibu, hanya satu. Ya, yang tadi asalnya adalah pemimpin malaikat Bintang Timur atau Putra Fajar. Ya, pengikut-pengikut dari setan di bumi ini yang disebut adalah roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Lucifer itu sebenarnya tidak dikenal waktu itu. Lucifer itu ditulis oleh satu-satunya itu kitab New King James Version yang menulis satu-satunya kata Lucifer karena dia mengidentikan Bintang Timur itu adalah dewa sesembahan dari orang-orang Roma kuno, orang-orang Yunani kuno. Dan di situ New King James Version menulis kalimat Bintang Timur itu diganti dengan nama Lucifer yang diambil dari kata Lux dan Fere yang artinya 666, triple 6, ya, adalah lambang dari setan Bapak Ibu. Sehingga disitulah orang mulai kenal kata Lucifer. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Lucifer atau setan ini adalah satu bekas pemimpin malaikat di surga. Dan sekarang dia bekerjanya di udara Bapak Ibu, menguasai udara, penghulu udara. Ya. Dan roh-roh jahat adalah pengikut-pengikutnya yang masuk kepada manusia, masuk kepada semua yang ada makhluk di muka bumi ini, mempengaruhi dan menimbulkan hal-hal yang jahat dan buruk Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3, mulailah setan masuk Bapak Ibu di dunia ini, ada di dunia ini. Dan kemudian Tuhan Allah mengizinkan setan untuk masuk ke Taman Eden, ya, ke tempatnya Adam dan Hawa. Nah, kenapa Tuhan izinkan masuk? Karena Tuhan memakai setan untuk menguji manusia, untuk menguji kita apakah kita taat atau tunduk gak, atau kita tidak taat kepada Allah. Ya, kita tahu bahwa definisi dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Jelas sekali Tuhan tidak pernah merekayasakan tentang keselamatan. Tapi Tuhan Allah kita memberikan satu ujian buat umat manusia. Karena manusia atau Adam dan Hawa, manusia pertama itu dan kita semua ini Bapak Ibu punya potensi untuk bisa taat dan juga bisa tidak taat kepada perintah Allah. Ya. Oleh karena itu sudah selayaknya Allah kita memberikan ujian buat kita, ya, lewat iblis dan yang lain Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa asal usul dosa itu sendiri adalah seperti itu Bapak Ibu. Di mana kita tahu bahwa waktu setan diizinkan Tuhan masuk dalam Taman Eden, maka setan memakai binatang yang paling cerdik waktu itu, yaitu ular Bapak Ibu. Ular waktu itu punya kaki Bapak Ibu. Ya, bahkan dokter zaman sekarang modern sudah menyelidiki bahwa kromosom dari ular itu sendiri ditemukan ada kromosom I. Ya, tapi Tuhan matikan kaki kromosom itu karena itu adalah hukum dari Allah terhadap ular Bapak Ibu. Sehingga ular sekarang berjalan pakai perut. Ya. Dan kita tahu apa yang terjadi waktu setan memakai ular untuk membujuk, untuk mempengaruhi Hawa, dan kemudian Hawa memberikannya kepada Adam, dan akhirnya mereka berdua melanggar perintah Allah. Ya, kemudian Tuhan menghukum manusia, di mana Hawa dihukum di mana Adam dihukum untuk bekerja keras, ya,
Kemudian Hawa dihukum melahirkan dengan sakit Bapak Ibu. Dan ular sendiri dihukum untuk berjalan dengan perutnya. Gen kromosom untuk kakinya dimatikan oleh Tuhan. Ya, sehingga dia tidak bisa lagi berjalan dengan kakinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak itu maka Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden, ya. Sehingga sejak itu juga Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Artinya Adam dan Hawa mulai memakai tubuh dosa, mulai memakai tubuh yang fana, tubuh yang ada umurnya, ya. Padahal sebelumnya Adam dan Hawa memakai tubuh kemuliaan waktu ada di Taman Eden. Tapi sekarang sejak dia keluar dari Taman Eden, Tuhan katakan segala manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dia menggunakan tubuh dosa, maka sejak itulah manusia mulai memiliki hidup atau sifat yang jahat, ya. Sifat yang jahat, mulai punya sifat yang jahat. Ya, mulai terjadi pembunuhan, mulai terjadi kejahatan demi kejahatan, ya, yang sampai akhirnya puncaknya itu adalah waktu di zaman Nuh, di mana Tuhan memakai Nuh untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, tapi banyak manusia yang nggak percaya dan tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, ya, selama air bah meluap selama 150 hari Bapak Ibu. Dan kemudian air bah itu surut juga dalam waktu 150 hari. Jadi kurang lebih hampir 300 hari dunia ini mengalami air bah, itu artinya 10 bulan Bapak Ibu. Sehingga makanya topografi dunia ini berubah total. Ya, kecuali Tuhan sisakan sungai Efrat dan sungai Tigris untuk penanda bahwa Taman Eden itu pernah ada di bumi ini. Yaitu sekarang adalah negara Irak Bapak Ibu. Sungai Pison dan Gihonnya kemana? Hancur lebur. Ya, nggak berbekas karena kena air bah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa kehidupan peradaban dunia di zaman itu paling terbesar berpusat di daerah sekitar Irak Bapak Ibu, Timur Tengah. Makanya kenapa Timur Tengah begitu banyak menghasilkan minyak sekarang, karena Timur Tengah dulu Bapak Ibu mengalami masalah dalam kematian yang sangat besar sehingga fosil-fosil mereka yang banyak itu akhirnya menjadi minyak bumi atau minyak mentah yang sekarang dipanen oleh negara-negara di Timur Tengah. Ya, itulah akibatnya yang terjadi karena kejahatan orang-orang yang di zaman Nuh waktu itu yang membuat Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah asal usul dosa. Kenapa dosa itu ada Bapak Ibu? Karena pelanggaran dari Adam dan Hawa. Ya, ingat itu yang terjadi. Nah, sekarang ada 3 penyebab dosa itu sendiri Bapak Ibu. Penyebab yang pertama adalah penyebab dosa itu jelas iblis. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Saya nggak akan sempat bacakan untuk ini, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Iblis yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Yang kedua penyebab dosa itu adalah keinginan duniawi, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu penyebab dosa yang kedua. Dan penyebab dosa yang ketiga adalah hati nurani. Ya, Matius 15 ayat 19. Hati nurani itu adalah netral sebetulnya Bapak Ibu. Tergantung siapa yang mengendalikan diri kita. Ya, dan kita tahu bahwa kalau kita dikendalikan oleh Kudus, maka hati nurani kita akan murni. Tapi kalau kita dikendalikan oleh kedagingan kita, ego kita, maka hati nurani kita jahat. Seperti yang ditulis di dalam Matius 15 ayat 19 itu. Itulah 3 penyebab dosa. Ya, hati-hati dengan hati nurani. Karena penyebab dosa hati nurani ini ya yang paling sering banyak orang jatuh Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu kita tahu bahwa asal usul dosa dan penyebab dosa itu ada seperti itu Bapak Ibu. Ini fakta yang pertama saya mau bagikan Bapak Ibu. Sehingga kita tahu jelas bagaimana Tuhan memberikan kita satu pengertian yang dalam tentang dosa itu sendiri dan penyebabnya. Ya. Dan fakta yang kedua saya mau bagikan adalah tentang kematian Yesus Bapak Ibu. Nah, fakta yang kedua ini kenapa Yesus harus mati? Masih ingat tadi apa? Karena dosa dan pelanggaran manusia. Makanya Yesus harus lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita dengan cara dia harus mati di kayu salib Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang kedua Bapak Ibu di dalam Tritunggal, ya. Tritunggal adalah satu Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 ada kata kita. Kita di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Elohim, ya. Elohim, him itu tadi jamak, ya.
lebih dari satu. Sementara kalau tunggal itu adalah El Roy atau El Shaddai, ya itu satu ya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan bahwa Allah itu Esa ya. Esa ini di sini dalam bahasa Ibraninya ditulis adalah Echad ya Bapak Ibu saudara sekalian. Artinya satu tapi di dalamnya terdiri dari beberapa elemen ya. Memang di Alkitab tidak ada ditulis kata Tritunggal, tapi secara tersirat banyak tersebar di ayat-ayat dalam Alkitab mengenai Tritunggal. Ya, waktu kejadian Yesus dibaptis di tepi Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di situ ada Bapa yang bicara, ada Roh Kudus yang seperti burung merpati yang ada dalam peristiwa itu. Tiga-tiganya hadir Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di Alkitab yang saya nggak bisa jelaskan lebih banyak lagi. Dan saya percaya di satu waktu ini saya akan jelaskan mengenai Tritunggal lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Bapa kita di surga, pribadi yang pertama adalah Bapa itu memiliki satu sifat aja, yaitu sifat kealahan. Yaitu sifat Allah yang utama itu adalah Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Hadir. Kemudian Roh Kudus juga punya satu sifat kealahan aja, yaitu yang utama yaitu Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa Bapak Ibu. Tapi Yesus Kristus Tuhan dia punya dua sifat Bapak Ibu, yaitu sifatnya adalah punya sifat kealahan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Hadir, tapi juga punya sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan seperti apa? Rasa lapar, ngantuk, ya haus, nah itu dia Bapak Ibu. Lelah, nah itu sifat manusia Bapak Ibu. Kenapa Yesus adalah punya sifat manusia? Jelas sekali, Yohanes 1 ayat 14 katakan apa Bapak Ibu saudara? Firman itu telah menjadi manusia dan kita tahu bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam peristiwa kematian Yesus, kalau kita baca dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat 1 dan 6 dan 7, Filipi pasal 2 ayat ayat 6 dan 7 ya. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian dalam Filipi pasal kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan baik-baik, ayat ini sangat penting sekali ya. Secara teologis Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa dikatakan di situ bahwa Tuhan mengosongkan dirinya ya. Itu artinya dia melakukan kenoo atau kenosis Bapak Ibu. Mengosongkan dirinya. Kenapa dia harus mengosongkan dirinya Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus gak mengosongkan dirinya, maka dia gak akan bisa mengalami kematian tubuhnya. Ya, karena di dalam pribadi Yesus melekat dua sifat tadi, di sifat kealahan dan sifat kemanusiaan. Untuk Yesus mati di kayu salib, dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus kenosis, melakukan kenosis. Ya, dalam bahasa Yunani kenosis, ditulis mengosongkan dirinya itu kenosis, akar katanya adalah kenoo. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, dengan dia mengosongkan dirinya, artinya dia menganggap kealahannya itu tidak dianggap waktu itu. Makanya begitu Yesus ditusuk lambungnya, akhirnya dia bisa meninggal Bapak Ibu. Ya, karena kalau Yesus tetap tidak mengosongkan dirinya, maka dia di apapun gak akan bisa meninggal Bapak Ibu. Karena dia Allah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini fakta yang saya mau bagikan tentang kematian Yesus. Bagaimana Yesus melakukan kenosis ya di sini. Dia lakukan kenosis. Waktu dia meneriakkan Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang dia Allah, pertanyaannya, ngapain dia manggil Allah? Ya, yang jelas saya mau jelaskan bahwa di sini dia menggunakan sifat manusianya untuk memanggil Allah Bapa. Ya, sifat manusianya, dia merasa menderita di kayu salib. Dia merasa sangat sengsara di kayu salib. Sehingga sampai dia berteriak-teriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu yang berteriak adalah sifat kemanusiaannya Bapak Ibu. Sama kayak kita juga, sifat kemanusiaannya. Ya, artinya Allah sungguh-sungguh menderita saat itu di kayu salib. Dia tunjukkan kepada kita itu bukan bohong Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat.
tapi memang dia sangat menderita karena sifat manusia yang berteriak itu Bapak Ibu. Sementara sifat kealahannya kemana? Tetap ada di dalam pribadi Yesus di kayu salib, tapi lagi tidak dianggap. Karena apa? Karena kalau dia terus melakukan ada sifat kealahannya, maka dia nggak akan bisa mati Bapak Ibu. Dia saat itu lagi melakukan apa? Kenosis, mengosongkan dirinya, kenoo. Ya. Lalu setelah dia meninggal Bapak Ibu di kayu salib, ya jam 3 kemudian dia mulai melihat bahwa dia harus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan kemudian dia turun kembali masuk ke Hades Bapak Ibu, ke dunia orang mati. Nah, dia masuk ke Hades, ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu ada di bawah bumi, di perut bumi ini Bapak Ibu, di inti bumi ini, di mana di dalam Hades atau dalam bahasa Ibraninya Seol itu adalah satu dunia orang mati. Dalam dunia orang mati itu ada 2 ruangan Bapak Ibu yang terpisah dengan jurang yang tak terseberangi. Yaitu yang bagian atas adalah pangkuan Abraham atau disebut juga Firdaus atau disebut juga Eden. Ya. Kemudian yang bawah itu adalah alam maut Bapak Ibu. Yang atas ini adalah untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Taruh di sana ada Nabi Nuh, di sana ada Musa, ada Daud, dan semua orang-orang perjanjian lama yang sebelum Yesus naik ke surga, mereka semua ditaruh di sana. Sementara yang di alam maut adalah orang yang menolak Yesus. Ya, mereka semua ada di alam maut. Dan suasana alam maut ini sama seperti suasana neraka, tapi bukan neraka yang sesungguhnya. Ya, tapi nanti mereka akan dipindahkan ke neraka yang sesungguhnya. Suasana di pangkuan Abraham juga adalah suasana surga, tapi bukan surga yang sesungguhnya. Nanti akan dipindahkan ke surga yang kekal. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus waktu dia masuk ke Hades Bapak Ibu? Dia di Hades, dia masuk ke dalam pangkuan Abraham. Untuk apa? Untuk memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang siap untuk membawa mereka pulang ke rumah Bapa. Tapi nanti Bapak Ibu, waktu Yesus datang ke dunia dalam kita rapture, ya. Dan Yesus menguatkan iman orang-orang yang ada di pangkuan Abraham itu untuk supaya mereka tetap setia, tetap percaya dan terus hidup dalam kasih rencana kehendak Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah yang dilakukan Yesus. Itu namanya dilakukan adalah keruso, ya, bukan evangelisto, bukan menginjil dia di Hades itu, ya. Kalimat aslinya itu adalah keruso, artinya memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan untuk menguatkan iman yang orang ada di pangkuan Abraham, ya, di ruangan itu. Nanti akan saya jelaskan di kemudian waktu nanti lebih jelas lagi. Tapi yang jelas Bapak Ibu ngerti bahwa Yesus waktu mati dia masuk ke Hades, ya. Jadi Yesus mati hari Jumat itu jam 3 sore, ya. Itu udah dihitung hari yang pertama, kemudian karena menurut kalender orang Yahudi, jam orang Yahudi itu adalah dihitung mulai dari jam 6 sore lewat 1 menit, itu udah hari yang baru. Jadi hari Jumat jam 3 sore Yesus meninggal, kemudian Yesus dikuburkan, dan jam 6 sore hari Jumat lewat 1 menit itu udah masuk hari yang kedua, hari Sabtu, ya. Dan kalau orang Yahudi sebut hari Sabtu itu adalah hari Sabat, ya. Itu hari yang ke-7. Kalau hari Minggu adalah hari yang ke-1 Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk di hari Sabtu pagi, itu masih Sabtu, kemudian Sabtu jam 6 sore lewat 1 menit Bapak Ibu, itu udah masuk hari yang ketiga, ya. Jadi hari yang pertama hari Jumat jam 3 sore itu udah hari pertama Bapak Ibu. Kemudian hari Jumat jam 6 sore lewat 1 menit itu udah hari kedua. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore lewat 1 menit itu udah hari yang ketiga. Yesus bangkit di hari Minggu pagi. Tepat, jadi hitungannya hari yang ketiga Yesus bangkit menurut perhitungan kalender orang Yahudi, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi di hari yang ketiga itulah Yesus bangkit, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kematian Yesus ini jelas sekali buat kita bahwa Tuhan melakukan kenosis, yaitu mengosongkan dirinya, dan melakukan keruso, memproklamirkan dirinya di dunia orang mati. Termasuk waktu dia bicara kepada penyamun yang di sebelahnya, ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dikatakan bahwa hari ini juga engkau akan masuk ke taman, hari ini juga akan masuk ke Firdaus. Artinya Yesus benar, tepat mengatakan kepada penyamun itu, dia datang ke Hades, ke Firdaus, ke
ke ruangan yang atas itu Bapak Ibu, ruangan pangkuan Abraham atau Firdaus atau Eden sebutnya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Paradise. Nah, disitulah Yesus ketemu dengan si penyamun itu, ya. Dan dia mengatakan, kuatkan imanmu terus, percaya bahwa aku adalah Allah Tuhan Allahmu, ya. Jelas itu bukti bahwa dunia orang mati itu ada dan Tuhan pernah ke sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi itulah yang membuat fakta yang kedua tentang kematian Yesus. Fakta yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Nah, fakta yang ketiga tentang kebangkitan Yesus ini adalah fakta yang jelas sekali sesuai dengan hitung-hitungan tadi, adalah tepat di hari yang ketiga Yesus bangkit, ya. Bangkit memberikan kemenangan atas maut, dan Yesus mengatasi dan menyempurnakan hukum Taurat Bapak Ibu, ya. Karena hukum Taurat dibuat untuk menunggu kelahiran Yesus, ya. Oleh karena itu Yesus lebih tinggi daripada hukum Taurat atau juga hari Sabat, ya. Kita tahu bahwa hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat. Jadi hari yang ke-1 itu adalah hari Minggu, ya. Dan oleh karena itu, kenapa kita mesti ibadahnya di hari Minggu? Karena ibadah kita di hari Minggu itu adalah ibadah karena kemenangan Yesus atas maut, ya. Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Itulah alasan kita kenapa ibadah hari Minggu. Karena ibadah kebangkitan Yesus, ibadah kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin, haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bangkit sebagai yang sulung dari tubuh kebangkitan, ya. Itu artinya yang sulung dari tubuh kebangkitan. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang pertama memakai tubuh kebangkitan dari kematian Bapak Ibu. Nanti kita pun juga akan pakai tubuh kebangkitan yang sama seperti yang Yesus kenakan. Sehingga kita tidak ada lagi rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk. Karena kita pakai tubuh kemuliaan waktu kita nanti pulang ke rumah Bapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus pulang ke rumah Bapa untuk menjadikan tempat bagi kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita yang di dalam Kristus, kita yang telah meninggal, maka kita akan langsung naik ke atas Bapak Ibu. Gak usah turun ke Hades lagi, gak usah ke pangkuan Abraham lagi, tapi langsung masuk ke surga, ke tempat kediaman Allah. Itu surga Bapak Ibu, ya. Dengan apa? Dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan kita yang nanti datang waktu Tuhan rapture datang, maka kita yang masih hidup waktu Tuhan rapture datang di awan permai, maka kita juga akan pakai tubuh kemuliaan langsung ke surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya kita yang hidup saat ini, biarlah kita mau hidup bagi Kristus. Dengan 3 fakta yang saya ungkapkan tadi tentang asal usul dosa, penyebab dosa, dan juga fakta tentang kematian Yesus, dan fakta tentang kebangkitan Yesus jelas menunjukkan bahwa kita harus hidup bagi Kristus. Karena Yesus Kristus sudah sangat terlalu baik buat kita. Amin. Haleluya. Dia sudah merancangkan keselamatan buat kita semua. Ya, Allah tidak pernah merancangkan keselamatan buat malaikat. Allah hanya merancangkan keselamatan buat siapa? Buat kita umat manusia. Nah, lihat betapa begitu sayangnya dia kepada kita umat ciptaannya. Oleh karena itu, hidup bagi Kristus itu adalah yang pertama, taat pada firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kasih dalam keluarga. Yang keempat, bekerja untuk memuliakan Tuhan Yesus. Yang kelima, memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, 5 hal ini penting menunjukkan bahwa kita mau hidup bagi Kristus. Ingat, Tuhan Yesus akan datang seperti seorang pencuri. Itu artinya apa Bapak Ibu, saudara sekalian? Itu artinya dia minta kita untuk segera bertobat, segera melayani, memberitakan Injil. Ya, yang pertama segera bertobat, yang kedua segera melayani. Yang ketiga memberitakan Injil kepada semua orang. Yang keempat, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Artinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa orang percaya tidak bisa menghujat Roh Kudus. Hanya orang yang menolak Yesus, orang-orang Farisi yang bisa menghujat Roh Kudus. Tapi orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Biarlah kita mau hidup terus sebagai orang yang lahir baru, orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga benih-benih dosa yang masih ada dalam diri kita bisa ditahan oleh karena kita hidup sebagai orang-orang lahir baru. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Amin. Haleluya, setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa Roh Kudus diam di dalam kita, dia tinggal dalam kita, dan dia aktif bekerja saat kita hidup memuliakan Tuhan. Tapi saat kita melakukan dosa, maka Roh Kudus akan diam atau silent, tidak melakukan apa-apa. Dan itu merugikan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan Bapak Ibu di hari Paskah ini, hiduplah bagi Kristus.
Aktifkanlah Roh Kudus dalam hidupmu sebagai orang-orang lahir baru sehingga kau bisa menahan dan menekan benih-benih dosa itu supaya nggak bisa tumbuh lagi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini, di hari Paskah ini, kita menjadi orang-orang yang lahir baru sungguh-sungguh, orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan orang-orang sungguh hidupnya hanya untuk Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin Engkaulah penebus hidup kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Mari siapkan hati kita. Naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu membebaskan hidup kami Bapa. Bahkan menguatkan kami. Karena kami punya Tuhan yang memberi kemenangan buat kami. Atas dosa dan maut. Haleluya. Naikkan pujian sama-sama. Meskipun tak kulihat. Meskipun tak kulihat. Tangan yang terpaku. Meskipun tak kulihat. Kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Haleluya. Sekali lagi katakan, meskipun tak kulihat. Lambung yang tertikam. Ya. Meskipun tak kulihat darah yang mengalir. Meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin. Katakan dengan imanmu, Yesus telah bangkit. Dia mengatasi dan menyempurnakan hukum Taurat. Dia memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Ya Yesus Tuhan, Dia memiliki tubuh kebangkitan dan memberikan kita kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Amin. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Seperti lagu ini Bapa, meskipun kami tidak melihat tangan-Mu, kaki-Mu yang terpaku Tuhan di kayu salib, tapi kami sungguh percaya Kau Tuhan penebus hidup kami Bapa. Meskipun kami gak melihat lambung-Mu yang tertikam, meskipun kami gak melihat darah-Mu yang mengalir Tuhan, tapi kami tetap percaya dan yakin Kau Tuhan Yesus juru selamat kami, yang telah menebus kami dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita siapkan hati kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan di rumah. Bapak Ibu bisa ambil hosti, roti, atau biskuit, ya, untuk bisa mempersiapkannya. Dan kemudian Bapak Ibu bisa ambil anggur atau sirup merah atau air teh untuk bisa mempersiapkan perjamuan suci ini Bapak Ibu di rumah. Sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari setiap kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Kalau ada yang kita berbuat salah kepada orang lain, biarlah kita mau mengampuni, dan kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita pernah melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain Bapak Ibu, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan kepahitan dalam hidupmu, kau masih menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hatimu, ayo Bapak Ibu saudara sekalian, ampuni mereka. Sama seperti Yesus telah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Sama seperti Tuhan Yesus telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita semua. Semua dosa-dosa kita telah ditanggungnya di kayu salib. Di hari Paskah ini, sebelum ada kebangkitan Yesus, Yesus mati lebih dulu buat kita. Dia tanggung semua dosa kita. Dia tanggung semuanya Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi di hari yang ketiga, dia memberikan kemenangan bagi kita. Biarlah kita mau menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Dengan kita menghayati sungguh-sungguh akan kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan hidup senantiasa dalam hidup penuh dengan pengampunan dari Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melakukan mati buat kami dan Engkau bangkit buat kami. Engkau mengosongkan dirimu, melakukan kenosis, bahkan melakukan keruso, sehingga kami mengerti betapa begitu mengasihinya Engkau Tuhan terhadap hidup kami. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau bela mati-matian hidup kami dengan menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita ambil hosti, roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita angkat sama-sama. Ingatlah akan pengorbanan Yesus lewat tubuhnya yang disalibkan untuk menanggung semua dosa-dosa kita, menanggung semua kesalahan-kesalahan kita, menanggung semua pelanggaran-pelanggaran kita akan hukum Allah. Yesus lakukan ini semua karena Dia sangat mengasihi. Dia sungguh sangat mengasihi kita. Dia berikan nyawanya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah roti atau hosti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh kami bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan sekarang mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita, Yesus telah mati di kayu salib. Darahnya yang mengalir, bahkan sampai titik darah penghabisan, Dia tetap setia dan taat dengan perintah Bapa untuk menanggung semua pelanggaran-pelanggaran kita akan hukum Allah. Dia lakukan semuanya itu karena cintanya yang begitu besar atas hidup kita. Dia sungguh sangat-sangat mengasihi kita. Kita adalah umat kesayangan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur darah kami bersatu dengan darah Yesus. Kami menjadi orang-orang hidup baru dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari dengan ucapan syukur-Mu kepada Bapa, pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan pujian ini, ku yakin Tuhan, Engkau adalah penebus kami, juru selamat kami. Haleluya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Sore bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau sungguh dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Kau telah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya saat ini kita memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, saudara kami persilahkan untuk memberikan persembahan lewat tayangan di bawah ini. Dan saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu atas kami, terlebih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan melalui hamba-Mu dalam kehidupan kami saat kami merayakan Hari Paskah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami dengan tulus hati, dengan sukarela, karena kami percaya Engkau Tuhan sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu di gereja kami, di kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah tadi kita memberi dengan sukacita, dan saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dan biarlah Tuhan memimpin kita semua, memberkati kita semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Di perayaan Paskah hari ini Tuhan, kami sungguh melihat
Engkau terus menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Untuk kami hidup bagi Kristus. Karena hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh, di mana Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kami. Kami tidak bisa membalas kasih itu dengan hanya kami mau sungguh-sungguh semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Itulah kasih kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi gereja-Mu ini Tuhan, dan juga segenap umat-Mu Bapa di gereja Oikos Bogor khususnya, juga pemirsa yang menyaksikan tayang ini di tempat dimanapun berada, biar mereka juga semua mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kemajuan-kemajuan rohani yang luar biasa dalam mereka membangun rumah tangga mereka, dalam mereka membangun pernikahan mereka, dalam mereka membangun keluarga mereka, dalam mereka mendidik anak-anak mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam studi mereka, kuliah mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan. Biar Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka semua dengan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami bersyukur juga untuk Indonesia, di mana Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, karena ada banyak gereja-Mu, ada banyak umat-Mu yang terus berdoa setiap hari untuk Indonesia mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa di dalam kasih setia-Nya Tuhan. Dan biarlah umat-Mu terus bertumbuh dan berdampak bagi bangsa ini. Dan kami berdoa biar pemerintah Indonesia bisa juga mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Dan kami akan melihat kemajuan yang nyata atas Indonesia, sehingga Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur berkat melimpah buat Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Terimalah berkat juga dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Biar kita mau terus setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikuti terus ibadah bersama Gereja Oikos Bogor, dan dapatkan banyak hal yang Tuhan ajarkan buat kami semua, untuk bisa memberikan bekal rohani, menguatkan rohani kita semakin hari, kita semakin bertumbuh dewasa. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Haleluya. Sampai ketemu lagi di pertemuan ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami Gembala, Jemaat, Penatua, Pemimpin, dan Pekerja, serta segenap Jemaat Gereja Oikos Bogor mengucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.